Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khatul iman, kaum muslimin, jamaah kajian rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bermajelis dalam kajian rutin pembahasan kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami'. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami' di pembahasan Babuz Zuhdi wal Wara'. Ada dua hadis lagi yang tersisa di dalam Babuz Zuhdi wal Wara'. Jadi totalnya ada 10 hadis di dalam bab zuhud dan wara'. Kita awali bab zuhud dan wara' itu hadis yang pertama tentang halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya pendek. Ta'isa abdud dinar wal dirham wal qatifah. Celaka hamba dinar, hamba dirham, ya, hamba qatifah, ya, karpet yang tebal atau kain yang tebal. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia tidak ridha. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing, atau abiru sabirin, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Kemudian Ibnu Umar menyampaikan pesan, idza amsayta fala tantadhiris shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu di waktu sore jangan menunggu datang waktu pagi. Jika kamu di pagi hari jangan nunggu datang waktu sore. Maksudnya jangan mengakhirkan pekerjaan sore hari, jangan diakhirkan ya besok pagi hari. Demikian juga pekerjaan pagi hari jangan diakhirkan nunggu sampai datang waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqomika, dan pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan masa hidupmu sebelum kematian. Nah, itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, hadisnya pendek juga dari Ibnu Umar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Lalu hadis yang kelima dari Ibnu Abbas
Abbas ketika dinasihati oleh Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, beliau dibonceng oleh Nabi. Lalu Nabi memberikan nasihat, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, ini juga nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, wahai pemuda, ya, wahai gulam, ya, anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan juga kepada Allah, pertolongan dari Allah. Nah, selanjutnya hadis yang ke-6, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW meminta nasihat, tunjukkan kepadaku, ajarkan kepadaku satu perbuatan, apabila aku mengerjakannya maka Allah akan mencintaiku dan orang-orang akan menyukaiku. Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Maka Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah, ya, kamu di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya Allah, niscaya manusia menyukaimu. Ini tentang zuhud. Lalu kemudian yang ke-7, ya, hadis dari Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini yang terakhir di pertemuan terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, lagi kaya, lagi bersembunyi, tidak mempopulerkan diri. Ya, Allah menyukai hambanya yang bertakwa, ya, yang kaya, sudah takwa, kaya, lalu bersembunyi, bersahaja, ya, tidak mempopulerkan diri. Al-khafi itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Nah, ini yang ke-7 dan terakhir, ya, pembahasan terakhir kemarin adalah hadis yang pendek dari Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Nah, ini jemaah sekalian, hadis-hadis yang terdapat dalam bab zuhdi wal wara'. Insyaallah kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-9. Ya. Hadis yang ke-9 dari Miqdad bin Ma'di Karib. Anil Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'u abnu adama wi'an syarran min batnin. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ma mala'abnu Adam, tidaklah seorang anak Adam, yaitu manusia, memenuhi suatu wadah, ya, wi'aan syarran, suatu wadah yang lebih buruk baginya, min batnin, daripada perutnya. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hasanun, dan dia mengatakan
sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang pendek dari Rasulullah SAW namun memuat pesan yang sangat dalam sekali. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan mala'at ibnu Adam wi'aan. Tidaklah seorang anak Adam, yaitu manusia, memenuhi suatu wadah. Wi'a itu wadah, maksudnya tidaklah seorang manusia mengisi satu bejana dari bejana-bejana, satu wadah dari wadah-wadah yang ada, syarran yang lebih buruk baginya, min batnin daripada mengisi perutnya. Maksudnya yang lebih besar bahayanya bagi dirinya daripada memenuhi perutnya. Tentu ini memberikan pesan yang dalam kepada kita, ya. Dan di dalam hadis lain Rasulullah SAW ya lebih merinci, ya. Sebetulnya ini memberikan pesan kepada kita agar kita sederhana di dalam ya mengisi perut, karena kata Nabi ya Ibnu Adam ini ya memiliki memiliki hobi di dalam mengisi ya perutnya, ya. Baik itu di dalam berlebih-lebihan, ya, kemudian tidak berhati-hati di dalam memilah dan memilih mana yang harus ya dimasukkan ke perutnya, apalagi tentu ya orang yang tidak memperhatikan halal dan haramnya. Ya, ini tentu lebih berbahaya lagi, ya, karena makanan yang dikonsumsi oleh tubuh kita bukan hanya yang sehat secara secara kesehatan, ya, akan tetapi juga ya makanan yang halal secara syariat, ya. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan yang halal, ya, dan hadis tentang halal haram itu di bab zuhud. Ini adalah hadis yang pertama, ya. Di dalam Al-Quran perintah untuk makan ya, makanan yang halal itu kalau kita perhatikan di surat Al-Baqarah, perintah itu adalah perintah yang kedua setelah perintah ibadah, ya. Jadi kalau kita buka surat Al-Baqarah, kita akan temukan perintah pertama itu perintah beribadah. Ayat yang isinya perintah ya, itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, ya, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah perintah pertama dalam Al-Quran yang Allah menyeru segenap manusia, yang diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, kemudian seruan yang kedua, ya, nanti boleh dicek dilihat di dalam Al-Quran. Seruan yang kedua itu adalah di surat Al-Baqarah, itu seruan ya, soal makan, ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu juga kita temukan di dalam surat Al-Baqarah. Dan ternyata itu
seruan kepada manusia yang kedua, ya, seruan kepada manusia yang kedua. Ya ayuhan nas kulu ya mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayatnya sudah ayat 168 ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Itu ayatnya ya. Ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini menarik sekali jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya, perintah untuk makan makanan yang halal, kemudian diiringi dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi dikaitkan lagi dengan seruan pertama itu adalah seruan beribadah, ya, seruan untuk ibadah. Seruan yang keduanya seruan makan makanan yang halal. Ya. Ternyata ada hubungan, ya. Secara tidak langsung ada hubungan ya, antara ya, kita melaksanakan beribadah itu dengan kita menjaga makanan yang halal yang kita konsumsi ya. Sebab orang-orang yang tidak memperhatikan ya, tidak memperhatikan apa yang dimakannya ya, halal haramnya, yang haram dimakan ya, itu akan kesulitan untuk menghindari ya, godaan-godaan setan ya. Dan sekaligus tentunya dia akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada efeknya ya, efek dari tidak memperhatikan makanan yang halal ini efeknya efek kepada ibadah ya. Kenapa efek kepada ibadah? Ibadah menjadi tidak merasakan kenikmatan ibadah ya, sulit ya untuk melaksanakan ibadah ya. Kenapa? Karena ya terperdaya oleh godaan syaitan ya. Sebaliknya orang-orang yang menghindari makanan-makanan yang haram, dia mencukupkan dengan makanan yang halal, maka dia seakan-akan memiliki imunitas gitu, dalam memiliki kekuatan di dalam ya, melindungi diri dari godaan setan, tidak seperti orang-orang yang ya, makanannya jorok ya, makanan yang haram itu mudah sekali diperdaya oleh setan gitu. Itu di dalam beberapa penjelasan disebutkan di dalam tafsir seperti itu ya. Urutan pertama adalah hubungan hikmah dari seruan yang kedua di dalam Al-Quran. Ternyata setelah seruan ibadah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, seruan yang keduanya ternyata ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
kekhusyuan ibadah gitu. Nah kemudian ketika ayat tentang makan, ya perintah makan dikaitkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya dia bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini juga sama, ya, memiliki kaitan, memiliki hubungan ketika orang-orang yang tidak memperhatikan makanan yang halal, maka dia akan mudah diperdaya oleh setan. Ya, karena sesungguhnya ketika dia sudah tidak dapat menahan diri dari makanan yang haram, itu sudah satu perangkap setan, ya, yang menjerat dirinya, ya, sehingga dia akan sulit untuk melepaskan diri dari jerat-jerat setan. Begitu kira-kira. Nah, jadi hadis ini mengingatkan, memberikan pesan kepada kita, jangan sembarangan kita di dalam mengisi perut kita, ya, karena kata Nabi, tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi suatu wadah, ya, kegiatan mengisi wadah yang lebih buruk daripada mengisi perutnya, ya, mengisi perutnya sendiri. Ya. Nah di hadis lain Rasulullah SAW memberikan penjelasan, ya, ada riwayat lain yang agak panjang, ya, riwayatnya begini, ya. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin bihasbi bani adama akalatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Ini lebih panjang redaksinya dari hadis yang pertama tadi. Tidaklah seorang manusia memenuhi suatu wadah yang lebih buruk baginya daripada mengisi perutnya. Cukuplah bagi ibnu Adam, bagi anak Adam, manusia, beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan itu secukupnya, ya. Kalau di sini secukupnya itu kadar secukupnya, ya, beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau sudah bisa ada tenaga lagi, sebenarnya itu sudah cukup, ya. Kalaupun harus melebihi batas, nah ini, kalaupun harus melebihi batas, maka hendaklah dia membaginya sepertiga. Kalaupun, ya, tadi minimalnya makan itu ya cukup untuk kita punya tenaga, ya, menegakkan tulang punggung, ya, istilahnya sudah segar lagi, ada tenaga, itu sudah cukup, ya. Kalaupun mau lebih dari itu, bagi porsi, ya, menjadi 3, kata Nabi, membaginya menjadi 3, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya, ya. Jadi jangan diisi makanan semua, sisakan bagian untuk minum, lalu sebagian lagi, sepertiga lagi sisakan untuk bernafas, untuk nafas, ya, jangan sampai nafasnya kebagian, ya. Nah, itu kan orang yang makan, cek bahasa Sunda memang kamarkaan, ya, makan terlalu banyak sampai tidak bisa bernapas, sampai nggak bisa nafas, ya. Nah, jadi hadis ini, ya, mengajarkan atau pesan kepada kita sederhana di dalam makan, tidak berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW memberi kadar tadi, ya, memberikan catatan, kalaupun berlebih-lebihan itu ingat, ya, kalau sampai melebihi batas
rasa cukup sekedar kita kuat lagi, ada tenaga, itu sudah cukup ya. Kalau lebih ya jangan sampai bagian-bagian lain ya itu terisi oleh makanan ya. Harus ada sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Nah, baik ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya dari hadis ini bahwa pertama di antara faktor terbesar yang menyebabkan keselamatan tubuh ya, dari berbagai penyakit adalah tidak berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Ya. Jadi ternyata urusan makan memang bukan urusan sederhana. Tadi di Quran saja urusan makan datang ya, seruannya adalah seruan kedua. Ya ayuhan nas itu dalam Al-Quran banyak ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Pertama ya ayuhan nas suruhan ibadah. Lalu ya ayuhan nas yang kedua di surat Al-Baqarah ternyata suruhan makan. Dan Al-Quran kalau nyuruh makan itu tidak serta-merta nyuruh makan dalam arti kita disuruh makan karena apa? Sebetulnya makan itu nggak usah disuruh gitu. Kalau manusia nggak perlu manusia disuruh makan karena dia akan sadar sendiri kalau urusan makan ya. Kita diajarin nggak kalau lapar makan enggak, itu kan sudah naluri, sudah favoriza ya. Karena itu dalam Al-Quran perintah makan itu tidak perintah makan tok begitu titik, enggak, selalu ada embel-embelnya, misalkan perintah makan dulu tapi catatannya halalan thayyibah, makan tapi makan yang halal dan thayyib. Ada lagi nyuruh makanlah kalian, makan apa? Terus wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah yang menjadi perhatiannya jangan berlebihan, bukan perintah makannya sebetulnya, tapi jangan berlebihan. Lalu ada lagi jangan melakukan takbir ya, memubazirkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang memubazirkan itu sama dengan atau teman-temannya syaitan. Nah ini ya. Jadi perintah makan tidak serta-merta nyuruh makan tok ya. Apain manusia disuruh makan? Nggak disuruh juga sadar sendiri ya. Ternyata perintah makan dalam Al-Quran selalu ada embel-embelnya. Makan yang halal, yang thayyib, makan jangan berlebih-lebihan, makan jangan melakukan takbir ya. Itu poinnya. Nah kemudian yang kedua, anjuran agar selalu sederhana dalam masalah makanan dan minuman ya. Di dalam satu ungkapan itu ya, ini bukan hadis sebetulnya, tapi ada satu ungkapan, katanya para sahabat itu mengatakan nahnu qaumun ya lam na'kul hatta nashba. Kami ini adalah kaum yang kami tidak makan sehingga kami lapar. Oh iya, karena ya, dan apabila kami makan maka kami berhenti sebelum benar-benar kenyang. Ya, jadi tadi yang kata Nabi, standarnya itu sebetulnya cukup untuk cukup untuk menegakkan tulang punggung ya. Jadi kesederhanaan ya, di dalam makanan dan minuman. Dan yang ketiga, cakupan ajaran Islam terhadap segala hal yang dapat mewujudkan kebahagiaan manusia pada jiwa dan raga mereka, pada dunia dan akhirat mereka. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang ke-10 ya. Hadisnya dari Anas bin
bin Malik radhiyallahu anhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kullu bani Adam, setiap bani Adam yaitu manusia keturunan Adam, khata'un, berbuat salah. Khata' tukang berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, adalah yang kembali, yang bertobat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan sanadnya kuat. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada manusia yang terlepas dari berbuat salah. Sebab struktur manusia itu ya, memang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nafas. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa, demi nafas ya, dan penyempurnaannya ya, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia mengilhamkan kepada jiwa fujuraha, jalan fujur, wa taqwaha, dan jalan takwa. Jadi nafas ini nafas ya, dan nafas itu hanya diberikan oleh Allah kepada manusia ya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak diberi nafas ya. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipot untuk taat kepada Allah. Jadi kalau malaikat memang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak ada ceritanya malaikat membangkang, tidak ada ya, karena tidak ada tali nafas. Berbeda dengan struktur manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada yang disebut nafas. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, di mana nafas ini punya potensi baik, punya potensi buruk ya. Jadi manusia punya dua potensi, potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk gitu. Dan Allah kemudian ya mengingatkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang menyucikan jiwanya ya, membersihkan jiwanya ya, artinya menjaga atau mengasah potensi takwanya. Kalaupun tergelincir karena mengikuti potensi fujur, tapi segera membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya ya, salah satu penyucian itu ya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesalahan ya. Jadi dengan struktur manusia yang seperti itu, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, nggak ada ya. Kecuali para nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan yang namanya maksum, dijaga ya, maksum. Tapi manusia selain para nabi ya, itu tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Jadi sekali lagi hadis ini menegaskan kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, maksudnya seluruh anak keturunan Nabi Adam, yaitu dari kalangan yang sudah mukallaf dan telah
hadis ini. Kullu bani Adam khata'un, dikecualikan para nabi yang maksum. Ya. Selain itu, manusia secara umum mereka adalah orang-orang ya, yang tidak luput dari kesalahan. Khata'un bersalah, maksudnya sering tergelincir pada kesalahan ya, dan yang menyelisihi kebenaran. Di dalam hadis ini menggunakan kata tunggal khata'un untuk menjaga keserasian dengan lafaz kullu, setiap. Dan dalam satu riwayat lain ya, diriwayatkan dengan menggunakan bentuk jamak, kullu bani Adam khata'un, panjang ya, khata'un jamak, untuk menjaga keserasian dengan makna kullun, keseluruhan. Jadi ada yang khata'un pakai mufrad, ada yang khata'un pakai jamak. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah, maksudnya sebaik-baik orang yang terjerumus dalam kesalahan, at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah, meminta ampunan untuk dosa-dosa mereka, dan yang tidak terus-menerus melakukan kesalahannya. Nah, ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekali lagi penegasan dari Rasulullah SAW agar kita pertama tentu berhati-hati ya, dengan sifat manusia yang memang tidak akan luput dari berbuat salah. Tetapi ketika manusia berbuat salah, ya, tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan Allah mengampuni dosa manusia semuanya sepanjang kita meminta ampunan kepada Allah, bertobat dengan taubatan nasuha. Ya. Nah, tentu saya sering menyampaikan ya, terkait dengan terkait dengan sifat atau rasa harap kepada Allah yang besar, ya, juga ya, diimbangi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sisi ini, rasa harap kepada Allah dengan rasa takut kepada Allah, itu harus selalu dalam keadaan seimbang, gitu. Harus selalu dalam keadaan seimbang. Kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini al-khauf dan roja, rasa takut kepada Allah, roja adalah rasa harap kepada Allah, itu bagaikan dua sayap. Ya, bagaikan dua sayap. Kalau bagi burung, ya, burung itu bisa terbang kalau kedua sayapnya sehat, kedua sayapnya tidak ada yang cedera. Nah, manusia, ya, kata Ibnu Qayyim, dengan kedua sayap inilah khauf dan roja itu bisa terbang ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai yang sisi yang menonjol itu melebihi membuncah di dalam diri kita itu rasa harap, ya, tapi khaufnya nggak ada, gitu. Atau sebaliknya khauf, rojanya tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu memiliki keseimbangan. Ya. Kalau roja terlalu tinggi, yang akan terjadi, harap terlalu tinggi, yang akan terjadi apa? Menyepelekan
menormalisasi apa yang dilakukan. Apa manusia memang tukang berbuat salah kok. Gak ada manusia yang luput dari dosa, luput dari kesalahan, biasa aja gitu. Ya, jadi meremehkan dosa gitu. Ya, maka itu harus diimbangi dengan khauf, harus diimbangi dengan khauf gitu. Tapi jangan juga khauf kita ya, membuncah sehingga menutupi roja harap, bahkan rojanya sampai nggak ada. Itu juga berbahaya ya. Kenapa? Karena akan membuat seorang hamba berputus asa ya, berputus asa, merasakan kesalahan dan terus-terusan dihantui dengan kesalahan ya, sampai dia kemudian berputus asa ya. Dan setan bisa menggelincirkan orang yang berputus asa ya, seakan-akan di dunia ini sudah tidak ada harapan lagi ya. Biasanya orang yang sudah kehilangan harapan dia berputus asa. Berputus asa itu sesuatu yang dilarang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita baca Al-Quran itu selalu seimbang di dalam mengasah khauf dan roja. Coba aja baca Al-Quran, selalu ya, kalau ibarat senar-senar musik itu semuanya disentuh oleh Al-Quran itu. Khauf kita disentuh, roja kita disentuh dengan seimbang. Coba aja baca, kalau kita baca ayat-ayat tentang surga, pasti setelah ayat surga akan bicara tentang ayat neraka. Ya, kalau sudah bicara tentang neraka, terus bicara tentang surga. Selalu begitu Al-Quran, tidak membiarkan ya, salah satu ya, tersentuh lebih banyak dari yang lain. Selalu seimbang ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah saja, di Al-Fatihah ya, dengan kacamata khauf dan roja ya, kalau kita baca itu seimbang. Coba kalau kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu kira-kira yang tumbuh dalam jiwa kita apa? Harap ya, kita berharap kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah penguasa alam semesta ya. Nah ini khauf harusnya yang tumbuh ya, yang tumbuh khauf. Allah penguasa alam semesta. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim, roja lagi. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, tersentuh lagi khauf, rasa takut. Ya, itu contoh kecil ya. Seperti itu, selalu menyeimbangkan khauf dan roja. Ya, dan ayat-ayat biasanya kalau ayat setelah ayat surga akan ada ayat tentang neraka. Setelah ayat neraka kemudian akan menjelaskan tentang surga ya. Setelah menjelaskan kelompok orang-orang yang selamat di surga, lalu diceritakan orang-orang yang binasa di neraka. Kan selalu begitu ya. Coba aja perhatikan Al-Quran ya, secara umum seperti itu. Nah, itu artinya memang Al-Quran memperhatikan ya, dua sisi ini, sisi khauf dan sisi roja ya. Nah itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan, bahwa betul manusia tidak akan luput dari kesalahan ya, tetapi pesan ini bukan kemudian disalahartikan yang menyebabkan, menjadikan kita kemudian menormalisasi
menormalisasi. Manusia memang wajar berbuat salah, bukan untuk menormalisasi, bukan juga untuk kemudian menghilangkan harap kita menjadi orang-orang yang putus asa, kehilangan harapan. Tidak begitu. Nah, yang terakhir tadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir menarik sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran. Ternyata di antara ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi Allah tidak melepaskan orang yang bertakwa itu seakan-akan orang yang sudah tidak akan lagi melakukan kesalahan. Kalau orang yang bertakwa seakan-akan dia sudah naik levelnya jadi malaikat, gitu kira-kira. Enggak begitu. Jadi di dalam surat Ali Imran itu yang diawali dengan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit seluas bumi dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini menyebutkan kriteria orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang menginfakkan di waktu lapang maupun di waktu sempit, yang yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaiz, yang mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu ciri yang bertakwa. Lalu ciri yang berikutnya di ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, fa'alu fahishatan, melakukan perbuatan fahsya, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Jadi artinya orang yang bertakwa bukan berarti tidak mungkin lagi berbuat salah. Orang yang bertakwa juga tetap sebagai manusia. Selama dia manusia, maka dia terkena dengan kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu khata'. Jadi terkena dengan sifat itu, walaupun dia sudah menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak menghilangkan sisi-sisi manusiawinya ini. Tapi lagi-lagi bukan kemudian menormalisasi ini, bukan menormalisasi. Tapi ini penting, menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini ciri orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahsya atau menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu segera minta ampunan kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dengan penuh keyakinan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus dalam kesalahan tersebut, karena segera minta ampunan, segera bertobat. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dengan penuh kesadaran mereka melepaskan diri dari kesalahan itu, tidak terus-menerus dalam kesalahan. Nah, jadi ini
bedanya orang bertakwa kalau melakukan kesalahan dengan orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa ketika berbuat salah cepat-cepat ingat kepada Allah. Dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Jadi bukan dalam hal kesalahannya, tapi sisi yang membedakan orang yang bertakwa itu ini dalam bersegeranya minta ampunan kepada Allah. Begitu. Nah, jadi jangan kita kalau melihat kehidupan para sahabat bukan berarti mereka tidak ada salah ya. Dalam pergaulan para sahabat keseharian dengan sahabat yang lain bukan berarti kehidupan yang seperti kehidupan malaikat, tidak. Mereka ada gesekan, ada kesalahan ya. Tapi yang menarik itu adalah bagaimana mereka kemudian menyelesaikan ya apa yang mereka alami dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Misalkan saya berikan contoh ya. Pernah Abu Dzar atau Hudzaifah, Abu Dzar itu pernah dalam satu perdebatan dengan Bilal ya. Abu Dzar ya, yang merasa terpojok ya dengan Bilal, kemudian karena ya, emosi lalu menghina Bilal dengan mengatakan, wahai budak hitam ya. Ini terdengar oleh Nabi SAW, sampai cerita ini kepada Nabi ya. Abu Dzar menghina Bilal dengan mengatakan wahai budak hitam, terdengar oleh Nabi, lalu kemudian ditegurlah Abu Dzar ya, ditegur oleh Nabi, wahai Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah. Hai Abu Dzar, kamu ini masih punya sifat jahiliyah ya, orang jahiliyah membanggakan, meremehkan orang lain ya, bangga dengan diri sendiri. Ini sifat jahiliyah, kamu masih punya sifat jahiliyah. Ditegur seperti itu, Abu Dzar ya, merasa ya, ini sesuatu yang besar, masih punya sifat jahiliyah. Akhirnya Abu Dzar kemudian minta maaf kepada Bilal, didatangi Bilal ya, dan minta maafnya sampai dia menaruh mukanya di bawah tanah supaya diinjak ya, sampai seperti itu. Abu Dzar minta maaf kepada Bilal, injak muka saya, sampai dia merunduk di tanah, minta diinjak mukanya. Saking Abu Dzar ya, merasa ditegur oleh Nabi dengan teguran yang bukan sembarangan ya, dikatakan masih punya sifat jahiliyah. Tapi kita lihat Bilal ya, Bilal ketika melihat temannya, saudaranya minta maaf dengan seperti itu, lalu kemudian Bilal merunduk mengangkat wajah Abu Dzar sambil mengatakan, tidak mungkin aku menginjak wajah yang bersujud kepada Allah, tidak mungkin. Nah itu selesai. Jadi berbuat salah ada, tapi bagaimana selesai kesalahan itu, nah ini kan ini yang luar biasa ya. Dan banyak kisah-kisah yang lain jemaah sekalian yang menggambarkan bahwa sisi-sisi manusiawi ada kesalahan, tapi itu yang membedakan adalah sebagaimana tadi gambaran orang yang bertakwa itu, yang membedakan adalah ketika berbuat salah cepat-cepat tersadar, ingat kepada Allah, istighfar, minta ampunan, dan tidak lagi mengulangi dengan penuh kesadaran. Nah, itu yang membedakan. Baik ya, jemaah sekalian, ini hadis yang ke-10 ya. Dengan demikian, oh maaf, ternyata ada satu lagi ya. Ini 11 rupanya, bukan 10. Ini nggak kelihatan. Rupanya ada 11 hadis ya.
zuhud dan bab zuhud wal wara. Kita selesaikan satu lagi. Nah, ini juga pendek hadisnya. Masih hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah dan sedikit sekali orang yang melakukannya. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, namun disebutkan di sini sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah. Ya, ada lagi yang mengatakan as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, itu adalah berasal dari perkataan Luqman, ya, Luqmanul Hakim. Ya, as-sumtu artinya diam, hikmah diam itu hikmah, maksudnya pemahaman dan pengertian serta pengetahuan tentang hakikat sesuatu, bijaksana. Sumtu hikmah, ya, bijak, ya, diam itu. Tapi wa qalilun fa'iluhu, sedikit yang mengatakannya. Ada lagi yang mengatakan diam itu emas katanya. Sum itu dahar, diam itu emas. Tapi diam yang seperti apa tentunya, ya. Ya. Tapi daripada bicara kemudian ngelantur bicara yang tidak baik dibandingkan dengan hal-hal yang itu, diam itu tentu lebih baik. Ya. Wa qalilun fa'iluhu, sedikit sekali orang yang melakukan, maksudnya jarang sekali manusia yang mampu melakukan diam. Ya. Untuk diam dalam arti memilih untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu memang sulit, ya. Sulit dilakukan. Nah, Luqman kita tahu, ya, Luqman itu diceritakan di dalam Al-Quran, bahkan namanya menjadi salah satu nama surat. Ya. Luqman pernah diminta, ya, untuk menunjukkan anggota tubuh manusia yang paling bagus, ya, anggota tubuh yang paling baik. Ya, maka dibawalah hati dan lidah. Ya. Jadi nyembelih kambing, terus diminta untuk menunjukkan, coba bawa anggota tubuh yang paling baik. Yang dibawa adalah hati dan lisan. Kemudian di kesempatan lainnya, ya, disuruh membawa anggota tubuh yang paling buruk. Ternyata yang dibawa sama, yaitu hati dan lidah. Ya. Jadi kata raja, kamu disuruh bawa ke tuannya, kamu disuruh bawa anggota tubuh yang paling baik, kamu bawa hati dan lisan. Disuruh bawa anggota tubuh yang paling buruk, yang dibawa sama juga hati dan lisan. Kata Luqman, ya memang hati dan lisan itulah, ya, yang menjadi ukuran baik buruknya manusia, baik buruknya seseorang. Ya. Ketika seseorang mampu menjaga hatinya, mampu menjaga lisannya, insya Allah dia baik, dia lurus. Sebaliknya, ketika dia tidak mampu menjaga hati dan lisannya, maka, ya, dia akan mendapatkan, ya, keburukan. Ya. Di dalam hadis lain juga ditunjukkan bahwa lurusnya hati itu bergantung pada lurusnya lidah. Ya. Bahkan nanti berhubungan dengan iman. La yastaqimu imanu abdin, atau kama qala Rasulullah SAW, tidak akan lurus imannya seseorang sehingga lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sehingga lurus lidahnya, lisannya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
selesai bab zuhdi wal wara, bab zuhud dan wara ada 11 hadis. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab tentang ancaman dari akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak-akhlak yang buruk, insyaallah. Demikian barangkali yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang itu punya salah akan masuk neraka dulu. Gitu Pak. Ya. Hisab ya, bahwa manusia akan dihisab, ditimbang amalnya. Ya. Yang berat kebaikannya sesuai dengan surat Al-Qari'ah. Faman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi apa yang timbangan kebaikannya lebih berat, ya dia akan mendapatkan surga. Timbangan kebaikannya lebih berat sesuai dengan ayat faman thaqulat mawazinuhu. Dan yang timbangan yang lebih berat timbangan keburukan, ya, faman khaffat mawazinuhu, berarti lebih beratnya adalah keburukannya, ya dia dibersihkan dulu di neraka. Tetapi urusan itu ininya itu apa ya? Ya penjelasannya seperti itu. Tapi nanti faktanya, realitanya ya tentu Allah yang berkehendak. Ya, kalau Allah mengampuni, intinya jangan sekalian, intinya masuk surga itu adalah bukan karena amal semata-mata amal perbuatan kita, tapi masuk surga itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, seseorang mendapatkan rahmat, cirinya adalah mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian, ya, seseorang yang sudah mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, ini bisa kita pastikan dia ahlul jannah. Kalau orang sudah mendapatkan maghfirah, dia sudah pasti ahlul jannah. Kenapa? Sudah pasti ahlul jannah, sebab yang menjadikan orang disiksa di neraka itu adalah karena dosa-dosanya. Sekarang kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka tidak ada yang menyebabkan dia masuk neraka. Kalau dia tidak masuk neraka, kemana tempatnya? Ya pasti ke surga. Gitu. Jadi amalan-amalan itu adalah yang membedakan derajat di surga. Derajat di surga ditentukan oleh
Sedangkan masuk surganya itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang masuk surga ada yang bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab langsung. Ya. Kata Nabi, yang masuk surga tanpa hisab disebutkan dalam hadis sampai angkanya disebutkan 70.000. Coba hitung 70.000, kira-kira kita masuk kuota 70.000. Saingannya banyak dari saingan kita, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, 70.000. Ya, kayaknya. Tapi 70.000 kalau lagi 70.000 katanya ada kan? Ya ada ini seperti itu. Ya, tapi artinya ketika Nabi menyebutkan angka yang nggak mudah juga. Ya, tapi ada masuk surga bighairi hisab itu tanpa hisab. Ya. Lalu yang kedua masuk surga setelah dihisab. Ya. Kayak dalam Al-Quran kita meminta hisabnya adalah hisaban yasiro, hisab yang dimudahkan, hisab yang dimudahkan. Ya. Kita kalau diaudit kita berharap mudah-mudahan yang mengauditnya nggak terlalu ketat. Banyak yang ditoleran, ya, toleransi. Ya, gitu. Ya, kita minta kepada Allah kita diberikan hisab-hisab yasiro. Ketika berat tadi timbangan kebaikannya masuk surga. Yang ketiga masuk surga setelah dibersihkan dulu di neraka. Itu ada. Jadi orang yang masuk surga ini ada 3. Masuk surganya bighairi hisab, masuk surganya setelah dihisab, masuk surganya setelah dibersihkan dulu di neraka. Nah, kita pilih yang mana? Pokoknya masuk surga ini jangan seperti itu ya. Kita tentu berharap ya yang pertama paling tidak yang kedua. Jangan pernah berharap pokoknya masuk surga nggak apa-apa. Karena 1 hari di sana kan lumayan, 1 hari di neraka. Nah, jadi ini yang masuk surga setelah masuk surganya belakangan setelah dibersihkan di neraka itu banyak disebutkan ya, hadisnya kemudian juga riwayat-riwayatnya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, banyak gitu ya. Jadi ampunan Allah itu lebih penting magfirah ya, untuk masukkan. Makanya di surat Ali Imran faman zuhziha diawali dari kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Kemudian nanti lanjutan ayatnya itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Jadi dijauhkan dulu dari api neraka, dijauhkan dari api neraka baru masuk surga. Nah, untuk dijauhkan dari api neraka itu ya, apa yang menyebabkan kita dijauhkan dari api neraka? Magfirah. Dan kalau kesalahan kita manusia nggak akan ada yang tidak bawa kesalahan. Yang kita harapkan apa? Magfirah. Makanya doa Nabi itu lebih banyak minta ampunan, minta perlindungan dari neraka daripada doa minta masuk surga. Coba tapi bukan berarti tidak usah berdoa minta surga, tidak. Nabi tidak melarang kita berdoa minta surga. Bahkan kata Nabi kalau berdoa minta surga jangan tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau kita kumpulkan doa Nabi ya, lalu kita pilih-pilih, ternyata yang paling banyak itu doa minta ampunan sama minta dijauhkan dari neraka daripada doa minta surga. Kenapa? Karena
karena masuk surga itu konsekuensi dari dapat ampunan dan dijauhkan dari api neraka. Kalau sudah dapat ini dua, diampuni lalu dijamin ya idkun minan nar, dijauhkan dari api neraka, ya kemana lagi? Konsekuensi masuk surga. Sudah pasti ke surga, sudah pasti. Nah, ini dua yang penting. Makanya bulan Ramadan sampai ada yang membaginya. Ramadan itu dibagi 10 hari katanya magfirah, rahmat, 10 hari lagi magfirah, lalu 10 harinya idkun nanar katanya. Ada yang bagi begitu kan? Ada yang mengatakan dari hadis, tapi hadisnya sebetulnya kurang kuat. Tapi kalau maksudnya ya, sebetulnya ya memang Ramadan itu isinya adalah kita minta ampunan dan minta pembebasan dari api neraka. Karena kalau sudah dapat dua ini, ya udah surga itu tinggal menunggu. Ini yang penting dua ini. Begitu barangkali ya. Terkait dengan berdoa, kan ada riwayat yang menyatakan berdoa itu lebih baik dilakukan oleh kita sendiri ketika kita mempunyai hajat gitu ya. Tapi ada juga yang saya dengar pendapat juga terkait dengan sahabat Nabi yang itu mendadak ke Syekh Imam Mambal ya untuk mendoakan anaknya yang sakit sembuh gitu ya. Kebetulan Imam Mambal bilang itu menolak operasi tapi ternyata dia di rumah mendoakan anak itu akhirnya dikabulkan Allah untuk sembuhkan itu gitu. Iya. Jadi berdoa itu yang harus berdoa ya yang tentu yang punya hajatnya. Karena doa itu jangan dilihat kebutuhan ya, untuk kebutuhan saja. Doa itu kan ibadah gitu. Jadi berdoa juga adalah ibadah. Jadi yang punya hajatnya dialah yang berdoa, walaupun kemudian di dalam berdoa itu ya kita juga melakukan ikhtiar. Ya, salah satunya berikhtiar berdoa ya, dengan meminta kepada ya, meminta didoakan ya, kepada orang-orang yang soleh, katakan minta didoakan. Itu kan hanya bantuan, tapi yang pokoknya yang intinya yang mana yang intinya itu yang punya hajat sendiri. Dan sebetulnya bukan hanya cara kita minta dibantu doa itu satu-satunya bukan minta didoakan oleh orang soleh, tapi masih ada cara-cara lain. Ya, di antaranya adalah kita berdoa dengan bertawasul kepada amalan-amalan kita. Berdoa bertawasul dengan asma-asma Allah. Ya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Kalau bertawasul dengan amal-amal terbaik itu seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam 9 gua. Ya, itu ada diceritakan di dalam hadis, ada 3 pemuda terperangkap di dalam sebuah gua, tidak bisa keluar karena mulut gua tertutup oleh batu yang tidak bisa digeser. Dalam keadaan situasi seperti itu, ketiganya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam situasi seperti itu ya mereka kemudian bertawasul supaya doanya ini mantap ya, doanya supaya mantap, bertawasul dengan amal-amal unggulan, amalan-amalan unggulan yang pernah mereka lakukan.
ada yang karena menjauhi dosa kemaksiatan. Jadi ini menghindari kemaksiatan juga itu berpahala dan menjadi amalan unggulan. Nah ini karena amalan-amalan inilah, ada yang karena menjaga amanah, ya. Ada orang yang bekerja dengannya belum sempat digaji, orang tersebut kemudian sudah pergi. Nah, gajinya ini kemudian dipulangkan diinvestasikan gitu ya, beliin dombanya 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8, terus berkembang biak. Saat pekerja itu datang lagi, dia menjaga amanah. Kemudian dia sampaikan, ini punya kamu, ini ambil ini semua. Kira-kira kalau zaman sekarang ada orang kayak gitu? Ada 1001 ya. Sudah data ongkos jaganya. Itu jadi amalan unggulan. Dia berdoa seperti itu, ya Allah, kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, geserlah ya batu ini, dan akhirnya batu itu tergeser dan bisa keluar. Jadi begitu, yang pokoknya tentunya orang yang punya hajat yang berdoa, orang yang berhajat yang berdoa. Maksudnya di situ Imam Ibnu Hanbal kan menolak untuk mendoakan, tapi dia sebagai orang yang dimintai tolong, ya dia membantu juga, yang berakhirnya tidak berdoa. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa doa Imam Ahmad itulah yang dikabulkan oleh Allah. Dari mana kita tahu memastikan itu? Enggak bisa memastikan. Memastikannya. Jadi itu tidak dilarang untuk meminta doa ke orang soleh. Oh, enggak dilarang. Dan ada orang yang beberapa juga ada, nggak boleh doa, karena doa itu ya sendiri, makanya ketika doa jamaah itu. Jadi tawasul itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya, tawasul di kuburan itu nggak boleh. Kalau tawasul tadi dengan amalan soleh boleh. Kita minta didoakan boleh, kalau minta didoakan. Kalau minta didoakan. Tapi kalau berdoa tawasul dengan dirinya itu yang nggak boleh. Gitu. Kalau minta didoakan boleh. Ada orang yang pergi haji kita minta didoakan, orang yang pergi haji kan boleh. Saya cukup ya, sudah jam 9. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.